Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur bahwasanya Tuhan baik dan kita masih dapat berjumpa oleh karena anugerahnya. Kita masih diberi kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya bahas di hari ini adalah apa sebabnya pintu sorga tertutup. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika Tuhan tidak berkenan atas kehidupan seseorang, maka Ia akan mengusir, Ia akan mengenyahkan seseorang dari hadiratnya. Dan itu artinya orang seperti ini tidak akan mendapatkan kesempatan di mana ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Pintu sorga tertutup. Dan mari hari ini kita akan belajar kepada siapa Tuhan melakukan perkara ini. Apa sebabnya pintu sorga tertutup? Tuhan menolak orang-orang yang seperti ini. Dan ini berbicara tentang yaitu menghujat Roh Kudus. Saudara, hati-hati ketika seseorang melakukan perkara ini, yaitu menghujat Roh Kudus, maka ia tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dan ia tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita lihat Matius pasal 12 ayat 21 dan ayat 22. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudara, konteksnya ayat ini pada waktu itu Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, di mana orang ini mengalami apa yang namanya buta dan bisu. Lalu Tuhan menyembuhkannya, dan ketika mujizat terjadi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat mereka kemudian berkata, dengan kuasa Beelzebul Yesus melakukan ini. Itu artinya mereka sebenarnya sangat tahu apa yang terjadi, namun mereka menghujat Yesus, mereka menuduh Yesus bahwasanya Yesus melakukan semuanya ini dengan kuasa setan, dengan kuasa Beelzebul. Hati-hati saudara, ketika seseorang tahu apa yang namanya karya Roh Kudus, dan ketika ia kemudian tidak menerima akan karya Roh Kudus, dan ia menolak, bahkan ia menghujat, maka ia tidak akan pernah mendapatkan pengampunan. Oleh sebab itu, mari di hari ini jangan pernah kita menolak karya Roh Kudus. Ketika kita menolak karya Roh Kudus, di mana Injil itu diberitakan, keselamatan itu disediakan, dan karya Roh Kudus terjadi, namun kita menolak dan hati kita keras, kemudian kita tidak menerima akan apa yang namanya karya daripada kuasa Roh Kudus, karya ilahi daripada Allah, maka itu artinya kita telah berada di dalam posisi menghujat Roh Kudus. Jadi ketika kita tidak memiliki apa yang namanya hati yang mau menerima dan menyambut kebenaran, maka ini artinya kita telah menolak akan Roh Kudus. Dan itu artinya kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk diampuni, baik di dunia maupun di dunia yang akan datang. Oleh sebab itu, mari selagi ada kesempatan di mana Roh Kudus berkarya, dan kita mendapatkan kesempatan untuk menyambut akan karya Allah lewat Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, menebus segala dosa kita, mari kita menyambut Yesus, mari kita menyambut Roh Kudus, mari kita menerima karya Roh Allah, sehingga kita akan mendapatkan pengampunan dan kita akan diselamatkan. Tetapi ketika kita menolak, maka itu artinya hati kita telah memutuskan untuk tidak menerima karya Allah.
dalam hidup kita melalui Yesus, dan itu sebabnya kita tidak akan pernah diampuni, dan itu tandanya pintu sorga pasti tertutup bagi orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.